Cirebon, sebuah kota yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa, yang kaya akan tradisi dan budaya, memiliki sebutan kota wali, juga kental akan sejarah Islamisasi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Salah satu tempat yang kental akan nilai sejarah di kota ini yaitu Masjid Pejelagerahan, yang lokasinya di tengah pemukiman penduduk, tempatnya di Gang Pejelagerahan, Jalan Sastra Atmaja, Kampung Situmulya, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Masjid yang lokasinya berjarak 2,8 km dari alun-alun Kota Cirebon ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental. Masjid yang dulu dikenal dengan sebutan tajuk Pejelagerahan ini menjadi saksi perkembangan Islam di Cirebon sejak abad ke-15 Masehi. Dalam perjalanan menuju Masjid Pejelagerahan ini, kita juga akan melewati tempat-tempat bersejarah lain seperti Keraton Kacirebonan, Keraton Kanoman, dan juga Keraton Kasepuhan. Karena lokasi dari masjid ini yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, maka diperlukan Google Maps sebagai petunjuk arah untuk sampai ke masjid ini. Masjid unik ini dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang yang merupakan paman dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Dari berbagai sumber, terdapat dua versi ihwal Masjid Pejelagerahan ini didirikan. Pertama, pada tahun 1445, menurut catatan Suaka Purbakala. Kedua, masjid yang berdekatan dengan pantai utara Cirebon ini didirikan pada tahun 1452 Masehi, menurut Babat Cirebon. Menurut cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun, masjid ini dibangun untuk kebutuhan ibadah bagi para nelayan. Seusai berlayar mencari ikan, karena itu, masjid ini bernama Pejelagerahan, yang berasal dari kata jala, yang berarti jaring, dan graha, berarti tempat singgah atau rumah. Mengutip cerita sesepuh warga sekitar masjid, kondisi geografis Cirebon dulu sudah berubah dari kondisi sekarang. Keberadaan Masjid Pejelagerahan dulu berada tepat di bibir pantai. Begitu kapal berlabuh, nelayan bisa langsung beristirahat dan sholat di masjid ini. Masjid Pejelagerahan ini sudah dilakukan renovasi 2 kali. Salah satunya pada tanggal 11 Juni 1994. Renovasi dilakukan karena bagian dinding depan dan samping sudah rusak dan lapuk karena usianya yang sangat tua. Perluasan area masjid pun dilakukan seiring jumlah jamaah yang semakin bertambah. Kendati demikian, renovasi tidak mengubah bentuk dan gaya arsitektur utama Masjid Pejelagerahan. Walaupun pernah direnovasi, masjid yang ruang utamanya hanya berukuran 8 x 6 meter persegi itu, ada beberapa bagian masjid yang masih terjaga, seperti kayu di bagian atap, mimbar khutbah, saka, dan pintu masuk. Tak hanya itu, ornamen khas dan benda pusaka pun masih tersimpan rapih di Masjid Pejelagerahan. Di bagian dinding masjid yang berwarna merah bata, terdapat ornamen-ornamen kuno, berupa piring keramik yang dimana merupakan hadiah dari Putri Ongtin, putri dari Tiongkok yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, dan juga merupakan simbol bahwa Sunan Gunung Jati berhasil mensyiarkan Islam sampai ke negeri Cina. Ornamen ini bisa kita dapati di beberapa bangunan-bangunan bersejarah lainnya, seperti Masjid Merah Panjunan, Masjid Sang Cipta Rasa, dan keraton-keraton yang ada di Cirebon. Juga terdapat sebuah pintu utama ruangan utama masjid yang berukuran kecil. Karena ukurannya yang kecil, memasukinya pun harus merunduk, yang dimana hal tersebut memiliki arti harus tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan apapun. Di bagian ruang utama masjid, terdapat 4 tiang kekar yang dikenal dengan sebutan Soko Gunur. 4 tiang kekar ini konon merupakan warisan dari Wali Songo. Juga di salah satu tiang utama di masjid ini terdapat sebuah naskah kuno berbahasa Arab Pegon. Di sisi sebelah kanan ruangan utama masjid terdapat sebuah pintu kecil yang dimana pintu tersebut mengarah ke arah sumur atau sumber mata air di masjid ini. Di ruangan utama masjid terdapat sebuah mimbar dan juga tongkat kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Tongkat dan mimbar ini sangat terjaga dengan baik, bahkan
masih sering digunakan ketika khutbah Jumat dan lain sebagainya. Di bagian luar masjid, tepatnya sebelah kanan masjid, terdapat sebuah mata air yang konon sumber mata air tersebut tidak pernah kering walaupun di musim kemarau sekalipun. Dekat dengan sumber mata air tersebut ada sebuah jembangan atau tempat wudhu yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berwudhu sebelum melaksanakan sholat atau kegiatan-kegiatan ibadah di Masjid Pejelagerahan ini. Di bagian depan masjid, atau tepatnya lurus dengan pengimaman, terdapat sebuah momolo atau biasa kita kenal dengan sebutan kubah, yang dimana momolo tersebut memiliki bentuk serupa dengan mahkota Prabu Siliwangi. Dan momolo inilah salah satu dari peninggalan bersejarah Masjid Pejelagerahan ini yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Masjid Pejelagerahan adalah situs bersejarah dan warisan yang sangat berharga, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Teringat nasihat dari Sunan Gunung Jati yang berbunyi, "Ingsun nitip tajuk lan fakir miskin." Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terlibat di dalam video ini.